Balik lagi di One Day Food dan masih bersama saya Rizka Ogi yang lagi happy banget nih teman-teman. Sejak pegang program One Day Food saya seneng banget kuliner. Dan saya baru tahu loh ternyata di Jakarta banyak banget restoran Manado yang menyajikan berbagai macam makanan dengan ciri khas dan cita rasa orang Manado. Nah gara-gara itu saya buat sedikit sosial eksperimen nih seputar makanan Manado. Pengen tahu apa yang saya buat? Ini dia. Kalau dari aromanya sih kayaknya ini sambal mata, terus ini sambal dabu-dabu. Aku ini yang mata, kalau yang ini dabu-dabu. Ini sih dari baunya lebih kayak kuat gitu sih asemnya atau sejenis cuka. Ini kayak ada banyak aroma bawang merah sih. Biasanya kalau sambal mata setahu aku pakai bawang merah sama potongan sambal. Ini mata, ini dabu-dabu. Karena ini baunya nyengat banget sampai perih mata, makanya namanya mata nih. Ini dabu-dabu nih, karena enak kayak ini nih, pakai nasi enak banget nih dabu-dabu nih. Kayaknya sih yang ini, kalau dilihat sih karena isinya itu dari tomat-tomat mentah ya, jadi kayaknya sih ini yang sambal mata. Kalau yang ini yang dabu-dabu karena kayak campur-campur gitu, jadi kan dabu-dabu, jadi kecampur-campur gitu, kayaknya sih yang dabu-dabu. Wah lucu juga. Ternyata masih ada aja teman-teman One Day Food yang nggak bisa membedakan mana yang namanya sambal mata yang dari Bali dan mana yang namanya dabu-dabu dari Manado. Mungkin buat saya mudah ya karena setiap hari saya makannya. Tapi teman-teman, nih saya kasih informasi tentang sejarah makanan Manado. Manado dan Minahasa merupakan daerah yang cukup unik. Budayanya, bahasanya, orangnya, landscape-nya, hingga makanannya unik. Untuk itu sebagai orang Sulawesi Utara, saya mau kasih tahu nih hal-hal unik dari Manado. Makanan dan budaya. Makanan mencerminkan karakteristik lingkungannya. Nilai yang terkandung dalam suatu makanan tergantung dari proses pematangan atau kandungan alami yang ada pada bahan makanan. Bahasa Manado unik. Nah, untuk budaya Manado atau Minahasa, bahasanya memang unik. Karena bahasa Manado Melayu menggunakan banyak kata serapan dari berbagai bahasa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Orang Manado sering memendekkan kata-kata. Misalnya, mau kemana menjadi mau kemana. Orang Manado dan Minahasa pemakan semuanya. Orang Manado memang terdengar unik jika dilihat dari makanannya. Bayangin aja ya, mereka suka memakan segala macam makanan. Bubur Manado. Dari sekian banyak kuliner eksotis di Manado, bubur Manado yang paling sering disebut-sebut. Bubur Manado atau tinutuan aslinya merupakan masakan tradisional Minahasa. Jadi seharusnya disebut bubur Minahasa ya. Bahan dasar bubur Manado selain beras adalah sejumlah sayuran dan juga jagung manis. Karena terdiri dari beras dan sayuran, bubur Manado merupakan salah satu dari sangat sedikit kuliner khas Manado yang tergolong masakan nasional. Selain itu, bubur Manado merupakan pengetahuan wajib bagi remaja putri atau ibu-ibu di Manado. Karena bubur Manado umumnya dikonsumsi oleh perempuan dan makanan ini biasanya menjadi menu sarapan pagi. Ikan cakalang. Kamu pernah dengar ikan cakalang fufu? Ikan ini menjadi salah satu masakan khas Manado yang populer. Ikan cakalang fufu adalah ikan tongkol asap khas Minahasa. Ikan cakalang fufu dapat dikonsumsi dengan cara dipanaskan dan digoreng sebentar dalam minyak panas. Biasanya dinikmati dengan nasi dan sambal dabu-dabu. Kue panada. Panada dibuat menggunakan bahan tepung terigu yang telah dicampur dengan kuning telur. Panada memiliki rasa yang lembut seperti roti pada bagian luarnya. Sedangkan di bagian dalamnya, rasa ikan cakalang akan terasa lebih pedas dan gurih. Tekstur kue ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isinya yang sedikit berbeda. Sambal ikan roa. Jika berada di Manado, sambal dengan bahan utama cabai rawit dan ikan roa ini mudah dijumpai di setiap rumah makan. Bahan utama sambal ini adalah ikan roa atau garfish. Di beberapa daerah banyak penyebutannya.
Ada yang menyebut ikan cucut atau swordfish, ikan terbang atau flying fish, ikan julung, maupun sederet nama lain tergantung penamaan di daerah itu sendiri. Tadi saya sudah sedikit menyinggung ya teman-teman, kalau orang Manado itu tipikalnya tuh orang yang kompleks. Sehingga sebagian dari mereka ada yang senang dengan makanan-makanan ekstrim. Buat orang Manado tuh hal yang biasa kalau makan ular, makan tikus hutan, makan kalong. Kalau di sana dibilangnya paniki, kelelawar. Karena buat mereka itu kalau udah diberikan bumbu-bumbu yang khas dari Minahasa, itu pasti enak banget. Nah sekarang kesayangan aku nih Om Mobi nggak mau kalah. Om Mobi tuh punya tips, kira-kira apa tipsnya ya? Coba kita lihat sama-sama. Sambal dabu-dabu. Kami yakin Mbak Ogi tahu persis mengenai ini. Suatu yang berasal dari Manado. Dan makanan yang pada umumnya berasal dari sana bisa pedas sekali. Yang bawaannya bisa manggil pemadam kebakaran. Dan indahnya lagi, untuk membuat resep sambal dabu-dabu tidaklah sulit. Secara umum bahan-bahannya sama seperti bahan membuat sambal lainnya. Bedanya pada sambal ini cara pembuatannya. Tidak dihaluskan dengan cara yang umum, macam diulek atau ditumbuk. Semua bahan diiris atau dicacah halus dengan perasaan. Jadi pada saat menikmatinya, rasa segar dan renyah dari tekstur bahan-bahannya akan Anda rasakan. Jadi lidah Anda berbahagia sambil bernari kepedesan. Membuat resep sambal Manado dabu-dabu di rumah bisa tidak kalah rasanya dengan rasa sambal dabu-dabu yang biasa disajikan di restoran. Anda bahkan bisa membuatnya dengan lebih spesial dan sesuai selera. Untuk membuat suasana rumah kita menjadi seperti di restoran atau rumah makan khas Manado dengan bahan dan cara membuat sambal dabu-dabu berikut ini. Cuci dan bersihkan, buang bijinya, kemudian potong dan iris halus kecil-kecil. Rasa cabai merah ini dibandingkan rasa cabai rawit memang tidak begitu pedas, walaupun besar. Namun Anda pun bisa tetap menambahkannya. Lalu cabai rawit segar, 5 buah. Tapi ini terserah berapa buah, tergantung kekuatan lidah. Cuci dan bersihkan, kemudian potong dan iris halus, kecil-kecil membulat. Jumlah cabai rawit ini bisa Anda tambah sesuai selera. Bawang merah, 5 siung. Kupas dan bersihkan, kemudian potong dan iris tipis kecil-kecil. Tomat merah segar, 1 buah ukuran sedang. Cuci dan bersihkan, kemudian buang bijinya. Potong-potong daging tomat sehingga berbentuk dadu kecil-kecil. Jika ingin rasa yang lebih segar, jumlah tomat bisa ditambah. Begini cara membuatnya. Pertama, siapkan wadahnya. Campur semua potongan bahan, mulai dari cabai merah, cabai rawit, bawang merah, tomat dalam wadah tersebut. Garam secukupnya sesuai selera. Gula pasir secukupnya, kemudian 1 sendok air perasan jeruk nipis. Diaduk hingga merata. Panaskan minyak goreng, kemudian langsung tuangkan pada campuran bahan sambal dabu-dabu tersebut. Aduk dan campur kembali agar semua bahan tercampur rata. Kemudian siapkan piring atau mangkuk saji. Tuangkan sambal yang sudah jadi tersebut. Sambal pun telah siap disajikan untuk melengkapi berbagai hidangan. Ini dapat dipastikan menambah selera makan dan menjadi hemat, tidak perlu ke restoran Manado. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wah, enak banget tuh. Ada tips membuat sambal dabu-dabu ala Om Mobi. Wah, kalau nggak dicatat, rugi banget kalian. Lain kali dicatat ya, teman-teman. Oh ya, setelah ini saya masih punya informasi. Ada 1 menu Wonder Food lagi seputar makanan laut. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami.